Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube rahimakumullah yang dirahmati Allah. Jumpa kembali di channel Leon Najah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube rahimakumullah, dalam video saya ini saya ingin membahas mengenai iblis terusir dari surga karena sombong dan bangga ibadah ribuan tahun. Sahabat rahimakumullah, iblis mendirikan istana di lautan. Sejak iblis terlempar dari surga, iblis membangun singgasana dan istana di lautan. Hal itu dimaksudkan untuk menandingi arsy Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas air di langit ketujuh. Kesombongan iblis yang hanya sesaat mampu menghapus ibadahnya selama ribuan tahun. Kisah iblis bisa menjadi cerminan bagi manusia untuk tidak berbangga dengan ibadah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Karena sesungguhnya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggelincirkan setiap umatnya yang dikehendaki pada kesesatan. Dan mudah juga bagi Allah memberikan hidayah meski umatnya telah berbuat dosa selama hidupnya. Mengutip kitab tafsir Marah Labib atau yang masyhur dikenal dengan tafsir Al-Munir karya Imam An-Nawawi, Al-Bantani serta dinukilkan dari Hasyiat Asyawi atas tafsir Al-Jalain. Dalam sejumlah riwayat terungkap, konon iblis adalah penjaga surga. Dalam kurun waktu 40.000 tahun, ia pernah hidup bersama dengan malaikat selama 80.000 tahun dan tawaf mengelilingi arsy bersama para malaikat selama 14.000 tahun. Iblis tidak merasa lelah atau mengeluh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah semata. Pada masa itu malaikat dan lainnya memberi gelar Al-Aziz, makhluk Allah yang termulia, kepada iblis. Ada juga yang memberi gelar Azazil, panglima besar malaikat. Di langit pertama sampai ketujuh, iblis begitu dihormati oleh para malaikat. Jika iblis lewat di depan para malaikat, maka malaikat menghormati iblis bagaikan penghormatan prajurit kepada komandannya, pengawal istana pada rajanya, sehingga terhormatlah nama iblis di penjuru alam semesta. Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan Allah Subhanahu wa taala menaikkan iblis dengan cepat ke langit karena lebih unggul ibadahnya di antara penghuni surga. Setiap pindah dari langit satu ke langit lainnya, Allah memberinya gelar. Pada langit pertama, iblis diberi gelar Al-Abid atau ahli ibadah. Pada tingkatan langit kedua, iblis diberi gelar Al-Jahid. Kemudian di langit ketiga namanya disebut Al-Arif. Pada langit keempat namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima namanya disebutkan Al-Taqi. Di langit keenam namanya disebut Al-Kazim. Dan pada langit ketujuh namanya disebut Azazil. Namun di dalam Lauhul Mahfuz namanya berubah. Bukan nama sesuai prestasi ibadahnya, Allah menggantinya dengan nama iblis sampai akhir zaman. Perubahan nama menjadi iblis karena dia tidak menjalankan perintah Allah untuk menghormati Adam, padahal penghuni langit bersujud kepada Adam. Setelah beberapa saat diciptakan, Adam melihat semua penghuni surga sedang khusyuk menjalankan ibadah. Lalu Allah memerintahkan seluruh penghuni langit untuk menghadap karena Allah akan menginstruksikan mereka menghormati Adam. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini.
firman Allah seperti dikisahkan surah Al-Baqarah ayat ke-30. Seketika itu seluruh penghuni surga protes. Bagaimana tidak, Adam yang baru saja diciptakan dan belum teruji kualitas ibadahnya tiba-tiba mesti dihormati. Karena alasan itulah para penghuni surga protes. Salah satu di antara penghuni surga berkata seperti yang diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Mendengarkan perkataan malaikat itu, Allah menjawab, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian tahui. Setelah itu Allah menunjukkan kelebihan Adam kepada seluruh penghuni langit. Meski baru diciptakan, Adam lebih banyak mengetahui daripada penghuni langit yang lebih dulu diciptakan. Namun di salah satu di antara penghuni surga yang akhirnya diberi nama Iblis tidak mau bersujud kepada Adam dan melayangkan protesnya lebih keras dari protes malaikat sebelumnya. Aku lebih mulia dari Adam yang diciptakan dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api, kata Iblis. Setelah melihat Iblis tidak menyesal dan tak merasa bersalah telah menolak perintah Allah yang satu ini, Allah segera mengusir Iblis dari langit. Ketika itu keindahan langit digambarkan seperti keindahan surga. Kemudian Allah mengubah muka Iblis yang semula sangat indah cemerlang menjadi hina. Disinilah awal perubahan sikap Iblis yang tidak menaati perintah Allah. Begitu diusir dari surga, Iblis mengajukan satu permintaan kepada Allah agar dapat menggoda manusia sampai akhir zaman. Permintaan tersebut pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube rahimakumullah yang dirahmati Allah, demikian video saya ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan dalam video ini karena saya masih tahap belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.